Yo, halo. Nah, dari part sebelumnya kita telah belajar bagaimana Nabi, sahabat, dan tabiin berpikir tentang bagaimana matahari tenggelam. Pada part 2 kita juga tahu kapan tafsir-tafsir itu telah dirubah. Nah, sekarang kita mulai belajar lagi tentang hadis-hadisnya. Tetapi yang membuat saya lebih tercengang adalah bahwa ada dukungan hadis nih. Ini dari sunnah.com. Ini adalah situs Islam ya, Anda cek nanti ya. Ini bunyinya, I was sitting behind Messenger of Allah reading donkey sunsetting. Donkey, do you know where set? I replied, Allah in Nafal no best. He said, it said it's ring of room water. Aku duduk di belakang Rasulullah dan Rasulullah mengendarai keledai saat matahari tenggelam, dan dia bertanya, tahukah kamu di manakah matahari tenggelam? Allah dan Rasulnya lebih tahu. And then kemudian dia menjawab, itu tenggelam pada air yang berlumpur, spring of warm water, jadi air yang hangat, yang muncrat, gitu kan maksudnya. Ini saya copy paste, saya masukin Google terjemahan. Ya, saya duduk di belakang Rasulullah menangani keledai saat matahari terbang. Dia bertanya, apakah Anda tahu di mana? Ya, tenggelam, saat ini tenggelam. Saya menjawab, Allah dan Rasulnya tahu yang terbaik. Dia berkata, itu terbenam di mata air hangat. Jadi ini membuat saya benar-benar cekengang dan kaget, dan grade-nya adalah sahih. Ya, ini situs Islam loh ya. Nah, saya juga memeriksa situs-situs Muslim untuk menjawab hal ini. Mereka mengatakan bahwa hadis ini tidak ada pada hadis-hadis Muslim dan Bukhari yang menurut mereka lebih tinggi. Tetapi hadis Muslim dan Bukhari juga tidak pernah mengatakan bahwa matahari itu besar dan heliosentris. Mereka mengatakan bahwa ada tempat bagi matahari untuk terbenam atau terbit. Ini salah satu contohnya ya. Ibnu Umar the Messenger, janganlah kamu beribadah pada saat matahari terbit atau tenggelam, karena itu terbit di antara dua tanduk setan. Ini menunjukkan adanya tempat ya. Nah, kemudian ini juga sama, Horn of Devil menunjukkan adanya suatu tempat, bukan berputar ya. Sahih Muslim juga, dan ini sangat jelas sekali nih ya. Ini taubat dari Allah, Messenger, may peace upon him. Allah draw the end of the world on my sick, and I have seen the eastern and western end. Nah, kalau nggak percaya, saya akan cari ini sumber Muslimnya nih ya. Nah, ini Muslimnya, saya kasih deskripsinya di bawah. Hadis 2889a. Taubah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah mendekatkan ujung dunia antara satu sama lain demi saya, dan saya telah melihat ujung timur dan barat. Artinya bahwa ia melihat ujung timur dan barat. Kalau kita tahu bahwa berdasarkan sains, kalau kita pergi ke timur dan timur lagi, kita akan kembali ke barat dan akhirnya ke timur lagi. Tapi dia melihat bahwa ujung timur dan barat. Dan ini hadis yang lain, sungguh Allah mendekatkan ujung-ujung dunia dekat saya sehingga saya melihat timur dan baratnya. Nah, ini, dan saya telah melihat ujung barat dan timurnya. Ini adalah hadis sahih Muslim ya. Nah, part selanjutnya
kita akan membahas bagaimana sains menafsirkan surah Al-Kahfi. Namun sebelumnya, pada kesempatan kali ini, saya nggak habis-habisnya mengingatkan untuk coba tonton dulu peta ilmu hakikat dan peta ilmu es ya. Mungkin Anda dapat video ini dari random YouTube, tapi saya mendorong agar teman-teman nonton dari awal dan step by step ya, agar tidak salah paham. Nah, jadi teruslah pada channel ini, karena kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang cerdas, tapi kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani.